Assalamualaikum, balik lagi di Dapur Umi. Jangan lupa yang belum subscribe, klik subscribe dan aktifkan lonceng notifnya supaya nggak ketinggalan video selanjutnya. Di video kali ini, aku akan mencoba membahas 3 macam tepung terigu yang biasa kita gunakan dan juga yang masih sering dipertanyakan nih, khususnya bagi kita-kita yang masih pemula. Kadang kalau kita cari resep biasanya nih bagi para pemula akan bingung ketika melihat tulisan tepung terigu protein tinggi, tepung terigu protein sedang, dan atau tepung terigu protein rendah. Apalagi kalau sumber resep dari bahasa asing, misal bahasa Inggris kita bingung apa itu bread flour atau all-purpose flour dan juga cake flour. Sebenarnya apa sih bedanya? Terus gunanya buat apa aja? Nah, langsung aja kita bahas sama-sama, tonton videonya sampai habis ya. Sebagai contoh, aku menunjukkan beberapa jenis tepung terigu dari merek yang sama, karena merek ini yang paling sering kita temukan dan harganya juga relatif terjangkau, yaitu Bogasari. Nah, yang pertama ini adalah tepung terigu dengan cap cakra kembar yang berwarna hijau. Yang kedua adalah tepung terigu dengan cap segitiga biru dengan kemasan berwarna biru. Dan yang ketiga, cap kunci biru dengan kemasan berwarna biru muda. Kita mulai dulu dari tepung cakra. Di kemasannya ada gambar 2 cakra yang kembar lengkap dengan tulisannya. Di sini diinformasikan bahwa tepung ini difortifikasi beberapa vitamin, asam lemak, dan mineral. Untuk 2 tepung lainnya juga sama, difortifikasi juga. Nah, maksudnya difortifikasi itu adalah ditambahkan, yaitu ditambahkan vitamin dan mineral tadi. Kemudian di sini tertulis bahwa terigu cakra kembar ini adalah tepung terigu untuk roti dan mie. Berarti bisa digunakan untuk aneka jenis roti termasuk donat, pizza, dan juga untuk aneka mie. Sehingga tepung ini bisa juga kita artikan sebagai bread flour dalam bahasa Inggris. Jadi jangan bingung lagi ya. Lihat ya, di sini ada informasi gizinya nih. Di sini kita lihat kadar proteinnya adalah 13 gram atau 21%. Sebenarnya kita bisa membandingkan kadar protein di kemasannya dengan varian yang lainnya. Tapi nanti aku juga akan menunjukkan analisis kandungan protein yang lebih akurat di websitenya Bogasari. Nah, kita sekarang lanjut ke segitiga biru dulu ya. Lanjut ke segitiga biru, tentu aja dengan gambar segitiga berwarna birunya adalah tepung terigu yang cocok untuk aneka makanan, sehingga sering juga disebut terigu serbaguna. Ini beda ya sama tepung bumbu serbaguna, jadi jangan disamain. Artinya bisa digunakan untuk membuat makanan apa saja yang membutuhkan terigu. Dan tepung inilah yang diistilahkan sebagai all-purpose flour dalam bahasa Inggris. Kita lihat lagi ya kadar proteinnya, yaitu per 100 gramnya itu ada 11 gram atau 18%. Lanjut yang terakhir yaitu kunci biru dengan gambar kunci berwarna biru muda. Ini adalah tepung yang cocok untuk membuat kue kering, cake, dan biskuit. Cocok juga untuk aneka gorengan yang renyah seperti pastel, kulit lumpia, dan lain-lain. Untuk kadar proteinnya sendiri yaitu 10 gram atau 17%. Oke teman-teman, cakra kembar proteinnya tadi 21%, segitiga biru 18%, dan kunci biru 17%. Tapi aku juga kadang-kadang tuh nemu yang segitiga biru itu ada juga yang 17%. Nah itu kan bikin bingung tuh ya. Nah kalau kita mau tahu yang lebih akurat itu, kita langsung aja lihat di websitenya Bogasari. Aku akan menunjukkan ke teman-teman sebenarnya produk penggilingan gandum dari Bogasari ini bukan cuma 3 cap tadi. Ada juga Taj Mahal, lencana merah, dan juga ada cakra kembar emas. Kalau teman-teman penasaran, cek aja langsung di websitenya. Aku hanya akan memberikan informasi seputar 3 cap yang kita bahas di awal tadi. Kita lihat cakra kembar dulu. Di situ bukan hanya ada analisis kadar proteinnya aja, tapi ada kelembaban, kadar abu, daya serap terhadap air, kandungan glutennya juga ada. Nah, di sini tertulis proteinnya itu minimal 13%. Berarti bisa lebih dari itu. Biasanya berkisar antara 13-14%. Dan ini yang biasanya jadi patokan untuk menentukan tingginya kadar protein pada tepung terigu. Nah, kemudian
Kita cek juga ya kadar proteinnya segitiga biru, yaitu antara 11 sampai 12,5%. Nah, ini dia masuk ke kategori protein sedang. Dan yang terakhir, langsung aja kita lihat. Yang terakhir itu yaitu kunci biru. Kadar proteinnya maksimal 11%. Itu udah maksimal, artinya kadar proteinnya rendah. Bisa jadi 11% atau lebih rendah lagi dari itu. Terus bedanya apa sih? Kenapa harus dibeda-bedain berdasarkan proteinnya? Nah, jangan skip videonya. Yang belum subscribe, ayo subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Sekarang kita lihat perbedaannya dari penampakan fisiknya. Yang ini protein tinggi, kemudian protein sedang, dan yang terakhir protein rendah. Kalau sekilas memang terlihat seperti tidak ada bedanya, tapi kalau benar-benar diperhatikan dari warnanya, protein tinggi ini warnanya agak gelap. Bukan gelap tapi nggak benar-benar putih. Maksudnya dibandingkan dua temennya ini warnanya tidak secerah temennya. Mungkin kalau di kamera nggak terlalu kelihatan ya, tapi kalau teman-teman bandingkan sendiri ini akan terlihat. Untuk protein sedangnya berwarna lebih cerah, tapi lebih cerah lagi yaitu protein yang rendah. Kemudian kalau dari teksturnya, protein tinggi ini lebih kasar dibandingkan yang lain. Jika kita raba teksturnya, semakin sedikit proteinnya, teksturnya semakin lembut. Nah, sekarang aku akan menunjukkan seberapa besar pengaruh kadar protein itu terhadap jenis-jenis makanan yang akan kita buat. Caranya dengan mencampurkan air ke masing-masing tepung ini. Kemudian kita campurkan merata seperti ini. Ini istilahnya kayak ngulen lah ya, tapi kan kita bikinnya cuma sedikit aja tepungnya yang dipakai nih, dicampur sama sedikit air. Kalau teman-teman mau eksperimen sendiri, mau ditimbangin gitu, mau yang lebih akurat ya silahkan aja ya. Ini hanya sebagai gambaran aja. Dan sekarang kita udah dapat 3 campuran tepung dan air dari masing-masing jenis terigu. Selanjutnya kita akan tes elastisitasnya. Kita tarik seperti ini dan kita bandingkan satu persatu. Ini yang protein tinggi, kita tarik seperti ini. Lihat ya teman-teman, ini tuh elastis seperti karet. Direnggangkan seperti ini, tidak mudah putus. Elastis. Kemudian protein sedang, kita tarik juga seperti ini. Teman-teman bisa lihat ya, ini masih elastis, namun tidak seelastis yang protein tinggi tadi. Direnggangkan seperti ini, nggak putus, tapi ini hampir putus. Nah, yang terakhir kita renggangkan juga yang tepung terigu protein rendahnya. Dan kita tarik seperti ini. Kelihatan jelas ya, ini elastisitasnya kurang dan cenderung tidak kuat. Bila ditarik seperti ini, lihat ya, ini mudah putus. Nah, kenapa sih kayak gitu? Kok ada yang elastis, ada yang mudah putus juga. Nah, itu karena kandungan protein dalam tepung berpengaruh besar terhadap daya elastisitas adonan dari tepung itu sendiri. Jadi protein dalam tepung ini jika bertemu dengan air akan membentuk ikatan disulfid yang kuat, membentuk yang namanya gluten, teman-teman. Nah, si gluten ini yang bikin adonan itu jadi elastis dan kuat. Semakin tinggi glutennya, semakin kuat juga adonannya. Makanya tepung yang proteinnya tinggi itu lebih elastis karena banyak kandungan glutennya dari proteinnya itu. Daya serapnya pun terhadap air dan gas lebih tinggi sehingga sangat cocok untuk membuat aneka makanan yang kenyal dan mengembang. Contohnya seperti roti. Ketika adonan roti terisi gas akibat fermentasi, adonan akan kuat menahan dan menampung gas-gas tersebut. Dan juga kalau kita olah menjadi mie-nya itu juga bakalan lebih kenyal dan tidak mudah putus karena daya elastisitasnya tadi ya teman-teman. Sedangkan untuk tepung terigu yang proteinnya sedang karena kandungan glutennya itu cukup, juga masih bisa digunakan untuk membuat roti. Dan juga karena daya serap terhadap air yang cukup dan tidak terlalu tinggi, tepung ini bisa digunakan juga untuk membuat kue kering, biskuit, dan lain-lainnya. Dan untuk jenis tepung dengan protein rendah, tidak elastis dan mudah putus bila direnggangkan ya tadi, tidak cocok untuk membuat makanan yang kenyal dan mengembang. Terigu ini cocok untuk membuat aneka makanan yang lembut dan renyah.
Kenapa kayak gitu? Hal ini juga dikarenakan daya serap terhadap airnya yang rendah. Jadi jangan sampai salah nih. Kalau mau buat kue kering agar hasilnya lebih renyah dan tahan lama, dan juga kalau ingin membuat cake dengan hasil yang lebih lembut, maka gunakan tepung terigu protein rendah. Baik teman-teman, mungkin itu aja yang bisa disampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah nonton. Bagi yang belum subscribe, klik subscribe dan aktifkan lonceng notifnya biar nggak ketinggalan video inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.